Selamat siang pemirsa, kita berjumpa lagi dengan Ide Indonesia, Ide untuk Indonesia. Dari Galeri Indonesia Kaya, lantai 8 West Mall Grand Indonesia, Jakarta. Nah, kita sudah masuki bulan Ramadan dan di bulan ini, di bulan suci ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia akan menceritakan apa aja yang akan ditampilkannya di Galeri Indonesia Kaya pada tanggal 12 Juli. Kita sambut, kalau nama lengkapnya ini, Mas Chandra Malik. Tapi biasa disebut dengan Gus Chandra. Mas, terima kasih waktunya. Iya, Mas. Jadi tanggal 12 ini mau buat apa nih Gus Chandra? Tanggal 12 Juli, akhirnya perjalanan saya sebagai seorang sufi sampai di Galeri Indonesia Kaya. Nah, Setelah keliling ke sejumlah daerah, terutama di Jawa dan Bali, saya membuat sebuah acara dengan tajuk Bulan Suci, sesuai dengan Bulan tema Suci. Ramadan. Oh, iya. Tapi ini akronim dari Bunga Perjalanan Sufi Cinta. Sufi Cina itu apa tuh Gus? Sufi cinta itu sufi yang selalu membawa pesan cinta kasih, perdamaian kepada siapapun, tidak hanya kepada umat Islam, tapi kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah, berkomunikasi dengan siapapun, menjalin persaudaraan, tidak pernah menambah musuh, tapi selalu menambah teman. Bahkan sebagai seorang muslim, saya pernah perform di gereja Katedral Surabaya, saya mengajak teman-teman paduan suara gereja, kemudian saya bawa barongsai, liong, dan teman-teman Hindu dengan Dewa Bujana, lewat nyanyian Dharma dan lain sebagainya. Sebenarnya kita punya bakat kerukunan yang luar biasa, Mas, sebagai orang Indonesia, Mas. Wow. Konon Gus Chandra ini ada keturunan Demaknya, Iya. terus ada keturunan yang lain. Bisa diceritakan nggak asal muasalnya Gus Chandra? Jadi keturunan saya ini dari Demak dan dari Sangir Talau, Sulawesi. Sulawesi ya. Bapak dari Demak, dari keturunan Sunan Kudus, kemudian ibu dari Kerajaan Bone. Oh. Jadi kami memiliki garis keturunan yang cukup unik dari keragaman Indonesia. Tapi yang menjadi benang merah adalah kedua keluarga besar ini ternyata memiliki ketertarikan di bidang tasawuf. Sehingga sejak kecil saya sudah mengenal tentang sufisme, sudah belajar. Kemudian belajar secara struktural di beberapa guru, ada sekitar 8 guru saya belajar di situ. Dan di situ saya menemukan keindahan Islam, bahwa ternyata Islam itu tidak sama dengan Arab, Mas. Nah, ini yang menarik nih. Islam tidak sama dengan Arab. Ya, Arab dan Islam itu satu dan lain hal. Arab itu kebudayaan, Islam itu agama. Itu kalau kita buat musik religi atau saya buat musik religi, tidak perlu dong nadanya seperti padang pasir. Tidak harus irama padang pasir, ya. Justru kita harus menemukan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, bangsa yang sangat besar dengan keragaman budayanya, dan kita hadirkan itu sebagai kekayaan, gitu. Ya, bahwa tema dasarnya itu bukan tentang mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Mengindonesiakan Islam. Melokalkan Nah, ini menarik Islam. nih. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Gus Chandra. Ya. Berkeliling berputar Iya, betul. keliling Indonesia. Iya. Nah, itu gimana tuh di dalam perjalanan itu menemukan bakat-bakat yang menarik nggak? Saya dan teman-teman dari forum komunikasi alumni pondok pesantren keliling ke pesantren-pesantren dengan program Santri Bernyanyi. Di situ kami mengajak para santri untuk membangkitkan masa kejayaan Islam yang dimulai justru pada waktu Wali Songo masuk dan kemudian mengalami banyak sekali pasang surut di situ, bahwa pesantren ini adalah sumber kebudayaan, pusatnya kebudayaan. Tapi kalau kita mau mawas diri, ternyata karya-karya besar dari pesantren sudah tidak muncul sedahsyat pada Wali Songo mulanya. ya? Iya. Di sana kami mengadakan workshop olah vokal, workshop penciptaan lagu, workshop proses kreatif, dokumentasi, produksi, pertunjukan dan lain sebagainya. Dan kami menemukan bakat-bakat luar biasa di pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Karena teman-teman pesantren ini kan sudah akrab dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab tua, syair-syair indah, kemudian mereka belajar tentang melagukan nada-nada dalam Al-Quran dinyanyikan dengan indah, sehingga ketika kami mentoring di sana tinggal klik sedikit saja kemudian mereka bisa menemukan keasyikan dalam berdakwah tidak hanya lewat ceramah. Nah, nanti tanggal 12 itu apakah ditampilkan intisarinya atau seperti apa yang akan Ya, ditampilkan? saya akan juga mengajak para sufi. Selama ini orang masih apa namanya bias mendefinisikan sufi itu seperti apa. Betul.
Saya pernah awal mengaku sebagai sufi di sosial media, dihujat kanan kiri. Mereka bilang sufi tidak mungkin mengaku. Saya bilang di Indonesia ini dimanapun sebenarnya Anda boleh mengaku sebagai apapun, sebagai siapapun. Karena pengakuan itu menuntut kode etik, ya kan? Nah, saya akan membawa teman-teman sufi ini ke Galeri Indonesia Kaya pada tanggal 12 Juli untuk menghadirkan kenyataan bahwa sufi ternyata hidup di tengah-tengah kita. Bukan mengasingkan diri di gua dan lain sebagainya. Mereka juga para profesional di bidangnya, ada yang musisi, ada yang produser, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Dan mereka hidup seperti kita apa adanya. Oh iya iya. Yang membedakan mungkin adalah orientasi mereka bukan tentang keduniaan, tapi lebih kepada cinta kasih. Dan saya mengajak seorang maestro juga, Sujiwo Tejo, seorang seniman serba bisa, yang ada memiliki karakter yang unik di situ. Nah ini keunikannya yang harus kita tampilkan juga ya. Saya anggap juga beliau ini seorang sufi juga dalam definisinya sendiri. Menghadirkan jati dirinya. Beliau tampil apa adanya tanpa harus menjadi orang lain. Seringkali kita hidup menempuh perjalanan seumur hidup untuk menjadi orang lain, Mas. Betul. Ya kan? Padahal kita sudah seumur hidup menjadi diri kita sendiri. Kenapa tidak bangga untuk menampilkan diri kita sendiri? Nikmatilah untuk menjadi dirimu sendiri. Masih banyak yang menarik, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.